Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai penulisan daftar isi yang baik dan benar. Kita tahu jika daftar isi merupakan salah satu bagian dari karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan daftar isi pada karya ilmiah yakni memberikan panduan bagi pembaca dan menunjukkan letak halaman sesuai dengan konten, sehingga pembaca dapat menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Adapun penulisan daftar isi ada dua, yakni secara manual dan secara otomatis. Bagaimana cara penulisan daftar isi secara manual dan otomatis? Tonton video dan ikuti langkah-langkah. Untuk penulisan daftar isi yang manual, yang kita perlukan yakni sudah adanya bab dan subbab yang tertulis. Seperti ini contohnya. Jadi di sini kita menambahkan titik-titik beserta halamannya. Bagaimana cara manualnya? Pertama, kita akan mengatur tabulasinya terlebih dahulu. Dari left tab, kita akan ganti menjadi right tab. Letaknya ada di bawah page. Caranya kita double klik. Sudah menjadi seperti ini, seperti L kebalik. Lalu kita akan menentukan tabulasi pertama. Tabulasi pertama fungsinya untuk menentukan jarak titik-titiknya. Kita blok terlebih dahulu untuk bab dan subbab yang ada di karya ilmiah. Kita letakkan kursor misalkan di angka 12. Kita double klik di angka 12 ya. Untuk yang kedua, tabulasinya akan kita tempatkan di 12,5. 12,5. Ini untuk penomoran daftar isi. Kita klik tabulasi pertama. Kita pilih 2 leader yang titik-titik, set dan oke. Sudah. Bagaimana pemakaiannya? Caranya kita letakkan kursor di huruf terakhir pada bab atau subbab. Setelah itu kita tekan tombol tab pada keyboard. Untuk penomoran kita tab sekali lagi. Contohnya untuk halaman judul ada di halaman titik 1. Kita lakukan sampai bab dan subbab yang terakhir. Ketik tab pertama untuk tabulasi pertama titik-titiknya. Yang kedua untuk penomorannya. Seperti ini. Seperti ini I4. Untuk pendahuluan, misalnya halaman 1, latar belakang misalnya halaman 1, rumusan masalah halaman 1, tujuan penelitian misal di halaman 2, lakukan hal yang sama sampai selesai. Halaman 3.
Jadi untuk penulisan daftar isi secara manual, kita harus punya data-data mengenai halaman setiap bab dan subbabnya. Seperti ini. 11. Ini sebagai contoh saja ya halamannya. Kita menyesuaikan dengan halaman di karya ilmiah kita. Namanya daftar pustaka ada di halaman 14. Oke, daftar isinya sudah selesai untuk penulisan daftar isi manual. Tadi langkahnya bagaimana? Kita sudah menyediakan bab dan subbab yang ada di dalam karya ilmiah. Kemudian kita atur dari left tab menjadi right tab dengan cara double klik. Selanjutnya kita blok semua bab dan subbab. Kita atur tabulasi pertama untuk menentukan jarak titik-titiknya. Kemudian tabulasi kedua untuk penulisan halaman. Bisa dipahami? Kemudian kita akan masuk ke dalam penulisan daftar isi secara otomatis. Untuk penulisan daftar isi secara otomatis yang diperlukan yakni dokumen utuh karya ilmiah. Di sini sudah ada halaman judul dan lain sebagainya sampai babnya serta daftar pustakanya. Hal yang perlu kita ketahui untuk menyusun daftar isi secara otomatis yaitu mengenai bab dan subbab. Untuk halaman judul, halaman persetujuan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 serta daftar pustaka merupakan bab. Bab itu akan menjadi heading 1. Kemudian kita bisa melihat contoh untuk bab 1. Tadi sudah dijelaskan jika bab 1 pendahuluan itu masuk ke dalam heading 1 karena dia bab. Selanjutnya untuk bagian A, B, C, D itu masuk ke dalam subbab yang akan kita jadikan heading 2. Bagaimana caranya? Pertama, kita tekan Ctrl F pada keyboard. Akan muncul di sebelah kiri navigation. Ada 3 pilihan yaitu headings, pages, and results. Kita pilih yang headings. Selanjutnya, kita akan blok setiap bab dan subbab. Halaman judul termasuk bab berarti masuk di heading 1. Caranya kita tempatkan kursor di heading 1, klik kanan, masuk di update heading 1 to match selection. Ya, dia sudah terrecord di navigation di sebelah kiri. Kita bisa lihat ya. Untuk halaman persetujuan, heading 1, abstrak, heading 1, kata pengantar, heading 1 to daftar isi, heading 1, daftar lampiran, heading 1, bab 1 masuk di
heading 1. Karena penulisan bab 1 dan pendahuluan itu kita kasih spasi atau dikasih enter 1 kali, maka di navigation juga 2 seperti ini, atas dan bawah. Bagaimana untuk menyikapinya? Kita tekan tombol backspace pada keyboard sehingga ini bab 1 pendahuluan menjadi 1 baris seperti ini. Latar belakang tadi masuk di heading 2 karena dia subbab. Klik kanan, update heading 2 to match selection. Ini masuk heading 2 juga. Heading 2. Heading 2. Bab 2 masuk di heading 1. Kita lakukan proses editing dengan cara tekan tombol backspace pada keyboard. Oke, bagian A yaitu heading 2. Heading 2. Bab 3 masuk di heading 1 karena dia bab. Lakukan proses editing. Baik, heading 2. Heading 2. Blok lagi heading 1. Kita edit lagi dengan menekan tombol backspace pada keyboard. Kita lakukan hal yang sama sampai subbabnya selesai. Jangan lupa untuk memperbaikinya ya. Untuk daftar pustaka berarti dia masuk di heading 1. Oke. Kita akan melihat untuk navigation-nya pada headings. Halaman judul, oke, sudah sesuai. Bab 1, bullet and numbering-nya urut A, B, C, D. Bagaimana dengan bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5? Untuk bullet and numbering-nya belum teratur. Caranya, kita akan atur ulang. Kita klik bab 2, kita tempatkan kursor untuk bullet and numbering yang akan kita perbaiki. Caranya, tekan tombol backspace, kemudian kita ketik secara manual. Atau bisa menggunakan bullet and numbering yang ada ya di sini ya. Nih sudah bullet and numbering. Sudah. Terus kita atur kembali untuk bab 3 juga ya, langsung kita blok ya. Untuk penomorannya bab 4 yang akan kita perbaiki, blok ya. Sudah sesuai ya. Untuk bab 5 juga kita edit karena untuk bullet and numbering-nya belum sesuai. Sudah. Untuk melihatnya di sebelah kiri navigation ya. Selanjutnya kita akan mencari halaman daftar isi. Ya, sudah. Kita tempatkan kursor di daftar isi. Kemudian bagaimana supaya daftar isinya keluar secara otomatis beserta halaman-halamannya? Kita klik menu references. Klik. Table of content. Automatic table 1. Klik.
Ini sudah jadi. Mudah bukan? Selanjutnya kita lakukan perbaikan sesuai dengan sistematika penulisan untuk jenis huruf yang dipakai dan besar dan ukuran hurufnya. Times New Roman 12 seperti ini. Ya. Sekian pemaparan untuk penulisan daftar isi secara manual dan otomatis. Saya berharap video yang saya bagikan dapat bermanfaat guna penyusunan karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.